Jadi pas pintu buka, pas pintu begini nih, pintu langsung tuh mayat itu ada di depan tengah pintu. Jadi udah nggak pakai kesana kesini lagi. Pas gua buka, gua langsung nangis. Di situ gua ngeliat, ya kan? Gua langsung buka karena posisinya tuh ngeliat apa sih kerudungan putih yang terakhir dia minta sama gua. Oh, dia pakai itu? Itu dia yang bikin kesesalan gua. Astagfirullahaladzim. Itu kerudungan yang dia minta sama gua. Cerita lah sama gua hamil Kak, gitu. Kaget gua Bang. Nah, dia ngomong kayak gitu. Ah gila lu, serius? Gitu. Itu kelas berapa itu Kak? Dia kelas 2. 2 SMA. Oh SMA? Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Oke, pada malam ini seperti biasa Dering Malam akan menghadirkan seorang narasumber, yang mana narasumbernya kali ini adalah seorang wanita yang akan menceritakan pengalamannya ataupun tentang sahabatnya yang meninggal secara tragis. Dan di balik itu banyak rentetan-rentetan cerita yang luar biasa, dan menurut gua cerita ini ya benar-benar di luar nalar dan juga gak akan sampai di pikiran kalian semua. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa aja dulu narasumbernya. Assalamualaikum Kak Vera. Oke Kak Vera, terima kasih nih udah hadir di Dering Malam. Ya. Tadi kita sempat ngobrol, Kak Vera punya cerita tentang almarhumah sahabatnya. Iya bener Bang. Ya. Gue ucapin terima kasih nih Bang undang-undang gue ya. Sama-sama Kak Vera. Sebenarnya tuh tahun 2010 itu kejadiannya Bang. Gue punya temen yang dia cerita sama gue tuh sebenarnya itu dia dihamilin sama bapak kandungnya. Dihamilin sama bapak kandungnya. Itu bener-bener merasa gue tuh kayak gak percaya aja. Iya. Ya. Cuma yang bikin tragisnya itu gue pikir dia bakalan manjang untuk hidupnya dia saat itu ya kan. Sebelum akhirnya dia nguburin anaknya dia sendiri. Selesai dia gugurin malah dia meninggalnya gratis bagi gue, kecelakaan. Sama temennya yang seharusnya tuh dia ikut sama gue, tapi gue nggak jemput dia. Itulah kesalahan gue Bang. Dan akhirnya dia malah meninggal sama orang lain. Oke. Itu emang ngerasa gue tuh sama dia tuh memang udah kayak adik kakak aja lah. Ya. Walaupun kata saat itu dia jauh atau beda orang tua, tapi gue sama dia tuh udah deket banget sama dia. Oke nih Kak, tahan dulu nih ceritanya nih. Nah, biar pada penasaran. Ya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen cerita kayak Kak Vera di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa langsung aja kirim ke email kita. Nanti semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dukung terus channel Dering Malam dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar kita makin semangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang keren seperti Kak Vera di sini. Oke Kak Vera, mungkin boleh dimulai nih ceritanya. Ya jadi gini sih Bang. Dulu kan gue masih zamannya sekolah lah, ya kan. Gue punya temen yang sekiranya itu yang gue anggap ya kayak adik gue lah, karena dasarnya itu gue sama dia hanya beda setahun ya, waktu sekolah, ya kan. Pas itu gue ikut nih, gue dia main ke rumah gue, ya kan. Waktunya nggak sekolah dia datang ke rumah gue. Nah pas kesini tuh dia selalu cabut, ya kan, dicabut sekolah. Tanpa ya gue sebabnya itu nggak tahu apa yang dia lakuin, apa ada masalah apa nggak tahu gue. Main dan ke rumah gue, terus ya, lu kenapa nggak sekolah? Gue bilang gitu. Enggak, gue lagi malas aja Kak. Ya kenapa? Ya enggak, lagi malas aja udah. Gitu. Gue kan nggak komen ya ada. Nah sehari kayak gitu dia. Nah besoknya lagi kayak gitu lagi. Ngilang-ngilang ya. Ngilang-ngilang ya kan, nggak sekolah lagi. Lu mau ngapain ya sekolah, mau jadi apa lu? Ya kan? Enggak, gue maksudnya enggak, kalau misalnya males tuh cuma sekali 2 kali sih nggak jadi masalah. Ini kayaknya rutin gue lihat ya kan. Enggak kalau misalnya lu nggak jujur sama gue udah nggak usah temenan sama gue.
lo mendingan pergi aja, dia kan cari teman yang lain gitu kan. Dia merasa gue ancam kayak gitu, dia takut lah. Lain dia cerita sama gue, kenapa gitu, gimana ya kalau gue mau ngomong gue takut gitu. Ya udah ngomong aja, tinggal ngomong kok ya kan, emang masalahnya berat banget. Jadi kata berat gimana ya kak, gue juga bingung gitu. Gue jadi penasaran nih apa yang lu lakuin apa nih ya. Jangan sembunyi sesuatu dari gue gitu. Kalau misalnya ada apa-apa entah gue yang salah. Kalau lu enak sama gue ngobrol, ada masalah apa ngomong, gue juga enak. Ya kan dia diem cerita lah gue hamil kak gitu. Kaget gue bang, kan dia ngomong kayak gitu. Gila lu, serius? Itu kelas berapa itu kak? Dia kelas 2 SMA. Oh SMA. Iya. Ya kan? Pas dia naik ke kelas 3 kan gue keluar, dia naik ke kelas 3 ya kan. Iya. Karena memang kita udah setahun. Sekarang gue menganggap ya dia aja gitu. Gak kayak klop aja lah. Iya. Gue bilang, lu main sama siapa? Kok bisa? Iya. Gitu kan. Sama siapa nih? Sama temen gue apa sama siapa? Kak. Gitu. Enggak gimana ya kan? Bukan teman lu atau teman gue enggak? Dia bilang gitu kan. Udah lu jujur aja sama gue, apa yang lu lakuin, apa yang siapa gue bilang gitu kan. Gimana ya kak? Gue bingung, gue takut. Dia bilang, ngomong? Kan jadi saya penasaran nih, apa yang terjadi. Makin penasaran ya. Iya. Jangan-jangan tuh temen gue lagi nih, saya bilang gitu. Enggak kak, bener enggak. Udah ngomong apa? Gue hamil kak, diambil sama bapak kandung gue. Ya gue kaget bang, banget pas dia ngomong kayak gitu. Dihamilin sama bapak kandungnya? Iya. Terus gue bilang, gila lu, jangan lah, bohong lu ya kan. Ngapain sih kak gue bohong ya kan. Kok bisa, gue bilang gitu kan sama dia. Habis gimana ya kak, gue juga bingung ya kan. Habis gue diancam-ancam terus sama dia ya kan. Ancam-ancamnya maksudnya gimana nih gitu. Dia bakalan apa sih, rumah tangga sama nyokap gue yang kiri ini bakalan pisah lagi ya kan, sama kakak gue juga bakalan pisah jadi kayak dulu lagi. Gue nggak mau kata dia gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Kenapa? Dia tuh ngerasa ibu tiri tuh kayak ngerasa kayak ibu kandung gitu, karena ibunya sama kakak tirinya itu kayaknya sayang banget sama dia, nggak ada membedakan lu itu anak tiri gitu, nggak ada membedakan. Makanya dia tuh saking takutnya dia mau nurutin apa yang dilakuin sama bokapnya itu ya. Terus sekarang gimana? Udah berapa bulan nih? Saya bilang gitu kan. Ada 2 mingguan kata dia gitu. Gila gitu. Terus sudah ada yang tahu? Nggak ada kak ya kan, makanya gue bingung ya kan. Gue makanya kenapa nggak sekolah ya kan, nggak fokus sekolah. Gue bingung serba salah. Gue mau harus gimana, mau apa, gue juga bingung ya kan. Gue mau ngomong sama bokap gue, takutnya gue diomel-omelin. Gue ngomong sama nyokap gue, takut nyokap gue malah minta cerai. Pokoknya dia bingung ya sekali. Cuman lu doang yang tahu ya kan. Gue bingung ya kan bang. Tuh gimana ya? Gue juga bingung nih ya kan. Udah nanti aja kita cari jalan keluarnya. Gue bilang gitu sama dia. Udah tuh ya kan. Udah kak, gue balik ya. Udah lo gak usah dipikirin ya, jalanin aja dulu ya kan. Lo pokoknya yang jangan ada beban aja dulu, gue bilang gitu. Biarin gue pikirin dulu apa yang bakal terjadi nanti ke depannya, gue bantu ya kan. Gue bilang gitu. Sekarang lo jaga aja dulu diri lo, gue bilang gitu. Ya kak, dia balik nih bang. Pas dia balik, seminggu kemudian dia nelpon gue, ya kan, kak, gue kuah darah nih, dia bilang gitu. Maksudnya? Ya, gue kuah darah banyak banget, gede-gede kata dia gitu. Waduh, lu mau makan apa? Ya kan, gue mencoba untuk nguburin kandungan gue, dia bilang gitu tuh bang, ya kan. Gila emang siapa yang ngajarin lo? Ya pokoknya gue nggak ada yang ngajarin, pokoknya gue ngelakuin apa yang gue tahu, dia bilang gitu kan. Terus gimana kondisi lu? Ya pokoknya gue lemes aja kak nih, kayak orang habis dioperasi lah kata dia gitu. Terus gimana sekarang? Ya kan? Lu sehat kan? Gue bilang gitu. Lemes kak gue, ya kan. Aduh, gue bingung ya kan. Ya udah lu minum vitamin ini, gue bilang ya kan sama dia. Jaga diri lu deh, ya kan, minum segala kelapa hijau lah buat badan lu deh, gue bilang gitu bang sama dia. Ya nggak lama dia ke rumah gue deh nih main. Ya,
gue ke rumah lu ya kak, ya udah lu ke rumah gue ya kan, dia ke rumah gue ya kan, karena gue tahu kondisi dia saat itu lagi habis begitu kan, habis benar-benar ngerasa gue yang tahu dia habis ngegugurin kandungannya dia kan. Ya udah lu istirahat, tidur aja dulu gitu, nggak sekolah kan lu, nggak kak, ya udah nggak apa-apa dah, gue bilang gitu kan sama dia bang. Pas itu ya jadi dia tidur nih, bangunlah nih dia jam 4 dia bangun, dia bilang main dah tuh, ngobrol sama gue, ngobrol biasa aja ya kan. Terus dia coba aja, emang anaknya tomboy bang, tomboy banget, perawakannya memang tomboy ya, tomboy abis ya kan. Dia coba kerudungan gua, macam-macam yang dia cobain itu, kerudungan gua coba-cobain, sampai kerudungan putih gua dicobain sama dia, dicoba cuma diselendangin di kepala doang ya kan. Dia bilang gini sama gua, kak, ini gua pinjam kerudungan ya. Yang mana? Ini yang putih ya kan. Buat apaan sih? Lu tomboy-tomboy pakai kerudungan, gua bilang gitu bang sama dia. Ya enggak, gua mau coba aja kan, besok kan ada pengajian di rumah gua, dia bilang gitu tuh bang. Ya. Pengajian, emang pengajian apaan? Ya pokoknya nanti ada pengajian, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, iya, yang mana? Dia bilang gitu kan. Yang ini kak, yang warna putih ya, dia bilang, nih sama ini yang hitam, banyak amat, gue bilang gitu kan. Ya iya, entah kan yang itu kan, yang hitam buat kakak gue, dia bilang gitu. Ah, kakak lu? Iya, entah kakak gue pakai yang hitam, gue pakai yang putih, buat ngaji, gitu. Gue sih sebenarnya nggak mikirin gimana ya bang ya, buat ngaji masa, karena gue pikir dia tomboy kan, apa lu nggak punya kerudung atau apa, gue mikir ke situ. Udah bawa dah tuh, dia bawa. Nah besok pagi datang nih dia main, kak, lu malam minggu mau kemana? Enggak, gue nggak kemana-mana, gue bilang gitu. Emang kenapa? Gue bilang gitu. Tuh jemput gue ya, gue bilang gitu. Ngapain? Ya pokoknya gue mau nongkrongnya sama lu, gue bilang gitu. Ya gue juga nggak tahu mau kemana, mau ngapain juga, gue juga belum ada rencana, gue bilang dia gitu bang. Yaudah ntar ya, pokoknya nanti malam minggu gue tungguin lu, jangan sampai nggak datang. Iya, gue bilang gitu sama dia bang, pokoknya gue mau dijemput sama lu, mau nongkrong sama lu, nggak mau yang lain-lain. Oke. Ya, pas bilang itu aja, malam minggu datang nih waktunya. Tanpa gue nggak mikirin itulah, gue bilang nggak mikirin dia, oh ya janjian, gue nggak mikirin ke sisi itu dah. Temen gue ngajak gue lah malam minggu. Pas gue diajak sama temen gue, ada acara nggak? Nggak ada bang. Emang apa ya bang? Puncak yuk gitu. Siapa? Udah malu aja, gue nggak mau ngajak yang lain. Itu tuh temen gue. Ya gue ada urusan ini gitu. Udah yuk. Udah lagi gue bang. Dia. Berdua aja? Iya berdua aja nih sama temen gue. Ya. Itu dalam perjalanan itu tuh, gue ngerasa kayak nggak nyaman aja tuh berangkat. Ya, jadi di otak gue tuh kayak ada merasa ada beban gitu. Iya. Kayak itu gue, jangan si M mungkin gue nih. Udah kita juga dia harus sendiri pulang lah, gue mikirnya udah ke situ aja. Kita kalau nanti gue nggak datang, tidur lah kali ini, pulang lah, ngapain lah gitu. Udah mikir ke situ aja. Pergi dah gue nih, jalan, kayak seakan-akan tuh mata gue di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin aja gitu bang. Tapi gue lihat ke belakang tuh nggak ada orang. Tapi boncengan sama dia kan ini? Iya, gue sama temen gue, ya kan. Cuman gue ngerasa tuh di dalam mobil itu tuh kayak ada lebih dari 2, bukannya gue aja. Bawa mobil ya? Iya, bawa mobil, ya kan. Kayak ngerasa tuh dia tuh ada di belakang gue, ya kan. Kayak orang gue gitu kan. Cuman rasanya tuh gue kayak ada gue si ikut gue, tapi padahal nggak ikut. Iya. Sampailah nih ke tujuan gue, di ujung puncak, gue istirahat lah, minum kopi, gue duduk kan di kayak bangku panjang gitu kan. Dan gue duduk di satu bangku. Gue bilang, pas gue ngeliat, gue kaget. Kayak temen gue dalam hati gue nih, kayak si M, gue bilang gitu sama dia. Tapi kok dia dengan duduk manis cuman gini aja, kayak diem, nggak noleng, nggak apa, udah duduk aja. Ada dia di situ? Iya, gue bilang, ini bener dia apa bukan? Jadi gue ngeragu tuh, gue mau negor dia takut bukan, ya kan? Tapi tuh orang diem aja sama gue, nggak negor ya kan, halo apa gitu, ngomong kayak udah sendiri aja dia di samping gue tuh, gue cuek aja bang, ya kan? Jadi gue kok nggak enak banget gini ya rasanya, kayak merasa kayak apa sih,
aneh aja gitu, jalan-jalan kayak ada merasa ada beban gitu, hawa gue tuh kayak ada beban aja. Nah temen gue bilang, bang balik yuk, gue bilang gitu ya. Emang apa? Enak ini rasaan, saya kata gitu kan sama dia. Emang apa? Nggak tahu ya kan, balik yuk. Emang udah kelar bang? Ya kan? Yaudah yuk kalau memang lo mau ngajakin balik dah. Ya kan? Balik juga bang sama dia. Gue balik jam 12-an. Ya kira-kira gue nyampe jam 2-an lah. Ya kan? Kata teman gue gini, lu mau balik kemana nih? Mau balik ke rumah atau gue turunin di mana nih? Ya kan? Nggak bang, gue nggak balik ke rumah ya kan. Lu mau kemana? Gue mau ke rumah temen gue dulu nih, tempat nongkrongan gue. Ya kan? Mampirlah gue ke tongkrongan gue ya kan. Pas gue nyampe, baru duduk sebentar, temen gue nyampe dah nih, ya yang cowok. Lu nggak tahu katanya, apaan? Temen lu kecelakaan. Siapa? Gue bilang gitu bang. Si M. Serius lu? Dia kecelakaan parah loh, katanya meninggal. Masa? Saya bilang gitu tuh. Gue mau mastiin nih ya kan. Panik lah itu kayak. Iya, gue panik, gue bingung. Serius apa? Ya kan? Iya, gue juga dapat dengar dari anak-anak sana, ya kan? Gue dapat info dari sana, makanya gue tanya di sini, ada yang tahu nggak kejadiannya? Gue juga baru balik, gue bilang gitu. Ntar coba-coba gue telepon. Gue telepon nih kakaknya, nama telepon rumahnya. Gue tanya, kak, emang si M kecelakaan? Gue bilang gitu. Ini siapa? Ini saya temennya kak, Vera, ya kan? Kata kakaknya. Oh, iya. Ya kan dengan suara kayak nangis lah gimana gitu kak tuh dia. Serius kak katanya. Iya, cuma lagi dibawa di jalan ya kan, lagi di perjalanan. Nah, bentar lagi dia nyampe, kata kakaknya gitu kan. Emang gimana ceritanya kak? Kakak juga nggak tahu, ya kan. Tahu langsung dikabarin dia ada di rumah sakit, posisinya udah nggak bernyawa gitu. Ya udah akhirnya dibawa ke situ dah tuh. Pas gue, yaudah kak nanti saya kesana, ya kan. Jam hampir 3:30 itu gue nyampe ke rumahnya dia. Untung makamnya jenazahnya si korban itu udah ada. Udah disiapin ya? Udah disiapin, udah. Jadi pas pintu begini nih, pintu langsung tuh mayat itu ada di depan tengah pintu. Jadi udah nggak pakai kesana kesini lagi. Pas gue buka, gue langsung nangis. Di situ gue ngeliat, ya kan. Gue langsung buka, karena posisinya tuh ngeliat apa sih kerudungan putih yang terakhir dia minta sama gua. Oh dia pakai itu? Itu dia yang bikin sesalan gua. Astagfirullahaladzim, itu kerudungan yang lu minta sama gua. Iya. Ternyata maksudnya itu. Ya kan? Apa gua pas gua ngeliat gua pas gua pintu gua buka, astagfirullah. Maksud lu ini, ya kan? Yang pinjam kerudungan bakalan ada pengajian, ya kan? Iya. Ya gua nggak nyangka. Dan gue gak nyangka belum minjem kerudungan tuh buat ini. Iya. Ya. Pas gue buka dengan wajahnya yang darah itu di hidung masih bercucuran, dari pala juga gak keluar darah, cuma ada di hidung aja tuh darah. Mata pun masih gak terlalu rapet gitu bang, masih ada melek lah gitu. Dengan air mata tuh masih mengalir. Ini matanya tuh masih ada air mata. Ya. Gue buka. Di situ gue nangis bang. Gue ngerasa ini semua gara-gara gue. Ya kan? Gue bilang sama dia, ya Allah, coba kalau misalnya kenyataannya tadinya gue nggak pergi ikut sama teman gue, mungkin gue jemput lu. Dan nggak mungkin jadinya kayak gini. Nggak mungkin jadi kayak gini. Di situ gue merasa kayaknya seakan-akan tuh gue tuh yang bunuh dia, ya kan? Karena gue inget sebelum dia meninggalnya itu dengan kata-kata kak, gue pengen nongkrong sama lu, ya kan, jemput gue, ya kan, jangan sampai enggak. Nah karena ada abang gue yang pengen ngajakin gue kan, akhirnya kan gue pergi, akhirnya gue ikut sama dia, akhirnya kan terjadilah kayak kecelakaan gitu. Dari situ sih gue kan emang nggak tahu ya posisi kenapa dia bisa meninggal kayak gitu. Yang gue tahu tuh dia kecelakaan, ya kan. Nah kakaknya manggil gue, ya namanya Vera mana, ya kan. Saya kak, gue bangun bang,
Pas habis gue ngeliat jenazahnya dia tuh gue bangun. Saya kak, oh Vera ya katanya. Boleh kakak mau ngobrol, kata dia gitu kan. Ngobrol nih gue bang. Diajak sama kakaknya ke belakang, dekat dapur ya kan. Gue duduk sambil cerita, gue duduk di atas tangga, kakaknya diri di depan muka gue, ya kan. Si M itu banyak cerita, ya kan. Masalah Vera, ya kan. Dia ngerasa Vera itu udah kayak kakaknya, ya kan. Ya kak emang. Dia juga sering cerita tentang kakak juga, yang baik, sama ibu juga semua baik. Dia ngerasa nyaman, punya orang tua tiri tapi kayak nggak ditirikan. Ya kan, punya kakak tiri tapi nggak ditirikan juga. Dia sayang semua kak. Dia bener ngomong sayang banget kak, ya kan. Cuman kira-kira Vera tahu nggak sebelum kejadian kayak gini tuh si M itu bisa ngomong apa, cerita apa? Tuh gue di situ bingung bang. Mau nyampein iya, ya. Mau nyampeinnya kira-kira gue apa ya? Kira-kira gue mau kalau yang apa yang dia dulu ceritain sama gue tuh kira-kira gue harus cerita apa enggak? Ya kan gue bilang gitu dalam hati gue diem aja. Pas gue ngeliat mayatnya dia tuh, ya kan ke arah jenazah temen gue, itu gue ngeliat posisi jasadnya temen gue tuh ada di samping, lagi ngeliatin gue tuh lagi ngobrol, ya kan. Gue sambil diam nangis, tatapan matanya tuh kayak ada beban yang menurut dia tuh belum disampein. Iya. Belum sampai seharusnya dia mau sampein ke keluarganya tapi dia nggak bisa, ya kan. Gue sampai dalam hati gue ngomong sama hati gue sendiri, mungkin nyentuh hatinya dia, ya kan. Gue harus gimana gue harus cerita boleh nggak masalah ini semua ke kakak lo. Gue bilang gitu dalam hati gue. Dia cuma bilang, dia cuma dalam gue lihat senyumnya dia, karena di hati gue ngomong kalau memang lo nerimain lo senyum, kalau memang lu nggak setuju gue cerita, ya udah, lu diam aja, nggak usah kasih senyuman buat gue. Nah di saat dia seperti itu tuh dia kasih senyuman buat gue. Jasadnya itu ngasih senyuman. Dia ngasih senyuman, dia setuju kalau gue cerita sama kakaknya. Nah disitulah gue cerita, kak, saya juga bingung kak mau ngomong nih harusnya gimana, ya kan, dari mana dulu saya juga bingung, ya kan. Takutnya kakak tuh nggak percaya apa yang saya omongin tuh, ya kan. Karena tuh saya tuh saat itu tuh cuma dengar dari cerita si M, ya, apa yang dia rasain selama ini di rumah ini, kenapa dia jadi bandel, ya kan, sering bolos sekolah, ya kan, penyebabnya apa, ya kan. Ini penyebabnya cuma ada di rumah ini doang, ya kan, kenapa jadi beruntal, ya kan, pas saat itu, ya kan, emang kenapa, ya kan. Kakak jangan kaget ya kak, emang kenapa? Dia cuma bilang, iya apaan? Kakak sabar ya, tapi jangan macam-macam gini-gini, jangan ngelaporin atau apalah, ya kan. Cuma pesan si M kayak gitu doang, ya kan. Si M itu hamil kak. Siapa yang hamilin, ya kan. Jadi sekarang dia lagi hamil, sekarang udah enggak kak. Seminggu yang lalu dia baru selesai gugurin. Dia bilang gitu sama kakak. Siapa yang bikin kayak gitu? Kakak jangan kaget ya, jangan bikin apalah, masalah apalah, takutnya kakak nanti benar-benar sumpah ya. Siapa? Bapaknya sendiri kak. Kakaknya dengan lemes, kakaknya tuh bingung antara percaya nggak percaya itu apa yang aku omongin sama dia tuh, ya kan. Cuma bilang, kak sabar ya kak, ini benar kata kakaknya. Ya kak, terakhir dia bilang kayak gitu sama aku juga nggak percaya kak, tapi kenyataannya memang adanya kayak gitu. Aku bilang kayak gitu bang, kenapa dia selama ini suka bolos, kenapa dia sering kali beruntal, karena di rumahnya itu tuh dia nggak ngerasa enak, ya kan. Sampai aku bilang gini ke sama dia, kenapa sih lu nggak mau sekolah, ya kan. Sampai dia bilang cuma satu jawabannya dia, ngapain sih gue sekolah, ya kan, gue lulus tapi bokap gue sendiri yang ngancurin diri gue sendiri, ya kan. Buat apa, ya kan. Tanpa dia pikir, ya kan, nanti tuh anak perempuan ini tuh bagaimana, tanpa dia berpikir nanti gue tuh harus gimana, ya kan. Sampai bingung, ya kan, kakaknya dia bingung. Terus habis itu gue bilang, kakak jangan gimana-gimana ya kak, ya.
Nah setelah dia selesai udah dikuburin udah 3 hari. Nah pas 3 harinya itu datanglah nih temennya. Yang waktu itu ikut naik motor sama dia, bawa dia saat kecelakaan. Datang nemuin gue bang, nyari gue, gitu. Kak, lu namanya Vera ya? Iya kenapa? Lu siapa? Gue bilang gitu bang. Gue temennya si M, yang waktu itu kecelakaan. Maksudnya? Gue bilang, yang waktu kecelakaan tuh si M ikut sama gue kak. Dan itu dia gue paksa kak. Makanya gue nemuin lu tuh kenapa? Gue dihantuin sama dia terus. Dia kan gue suruh nemuin lu, suruh cerita apa adanya. Kenapa dia bisa kayak gini? Dia dihantuin selama dia bikin kejadian itu, dia dihantuin, didatengin terus. Sampai dia nggak bisa nyaman, tidur, main, semua ada dia. Sampai dia bilang, lu tanggung jawab. Dihantuin itu terus sama jenazahnya si M. Iya. Pas gitu ya kan, emang gimana ceritanya sih? Ya. Jadi gini kak, dia cerita sama gue bang. Pas dia lagi nunggu di depan rumahnya, ya kan, gue lewat tuh mau ngajak dia pergi. Emang sih kondisi gue lagi mabuk kak, ya kan. Terus, ya kan, gue ajak, yuk lu ikut sama gue aja em. Ya. Dia bilang cuma satu kata, enggak gue gak mau ikut, ya kan, gue mau nungguin kakak gue mau jemput, ya kan. Siapa sih, ya kan, kakak gue, ya kan, pokoknya kakak gue tuh Vera lagi mau kesini, dia bilang gitu kan. Udah yuk ikut sama gue, ya kan, daripada rame nih, kata dia gitu tuh. Ya akhirnya tuh dia ngikut dah, takutnya dia rame tuh bocah. Nah akhirnya ntar kakaknya pada diomelin sama tetangga atau apa, jadi keribut kan. Pergi dah tuh dia ikut naik motor, posisi mabuk dah tuh temennya yang bawa. Nah pas itu aja dia ngomong, temen gue tuh si M sama yang bawa motor itu, pas di tengah jalan dia bilang, turunin gue nggak? Ya dia bilang, kalau misalnya lu nggak turunin gue loncat. Apaan sih lu, jangan loncat, ya kan, nyari bahaya aja lu, kata dia gitu kan. Pokoknya kalau lu nggak turunin gue loncat. Nah pas dia ngomong kayak gitu tuh, si M itu kan mau loncat, jadi tuh yang bawa motornya itu dia ngeliat ke belakang. Nah ngeliat ke belakang, dia nggak konsen deh tuh di depan ada apa. Udah dia tuh lagi posisi kenceng, gua loncat, temennya nengok ke belakang, ya kan. Udah tuh pas dia nengok, pokoknya udah ngantem aja tuh trotoaran. Apa sih trotoar kayak, ya? Iya, ya kan, kayak tempat duduk kayak gitu dulu. Terus dia ngontal bang, kepalanya pas kepalanya. Terus tapi yang bawa motor itu tuh nggak ngapa-ngapa bang, masih sadar, maksudnya masih bawa motor kabur. Nah dia ditinggal jatuh tapi sempat bangun. Dia bangun nih. Jadi tuh temen aku tuh yang si M itu tuh ditinggal kondisi udah lagi sekarat. Tuh jadi tuh ditemuin. Kondisinya kepalanya kebentur itu. Udah tuh darah nggak keluar, cuman dari hidung aja tuh keluar darahnya. Ya kan ditinggal pergi deh tuh. Dia karena dia udah ketakutan. Kalau misalkan apa nih, pasti dia yang dibawa-bawa. Ya kan, kenapa ya kan. Udah gitu kan posisi dia kan lagi mabuk. Takutnya disalahin juga. Pergi deh tuh dikabur. Lu gila, gue mel-melin dia kan. Gila lu temen gue lagi kayak gitu, lu malah tinggal, bukannya dibawa ke rumah sakit apa. Mungkin kalau lu gak telat bawa ke rumah sakit, ya temen gue gak mungkin kayak gini. Gue bilang gitu sama dia. Iya kak, gue minta maaf banget kak. Ya kan, gue juga ngerasa bersalah kak. Ya kan, gue kalau gak dihantuin sama dia gak mungkin gue bisa ketemu sama lu nih. Karena dia ngantuin gue terus, suruh ketemu sama lu, suruh cerita, ya kan. Makanya gue cari lu, ya kan. Gue diem aja, gue lemes ya, sumpah ya, apa yang dia lakuin tuh bener-bener ya kan. Iya makanya kak, ya gue bilang. Terus dia kata dia gini, ya gue harus gimana kak, ya kan. Ya udah mau gimana lagi, mau udah takdir begini mau diapain ya. Gue bilang emang udah jadi kayak gini ya. Habis itu kan gue bilang sama kakaknya, ya gue laporan ya sama kakaknya si M, siapa yang kejadian yang bikin dia meninggal itu kenapa. Gue ceritain sama dia, ya kan, apa yang dilakuin sama dia gue ceritain semua, ya kan. Kakaknya udah emosi pengen ngelaporin dia ke polisi, tapi dia nggak mau, ya kan. Gue bilang udah kak, cuma yang penting dia udah ngakuin kesalahan. Gue bilang gitu tuh bang sama dia.
anggap aja lah yang namanya sih kecelakaan ya, namanya musibah kan kita nggak tahu Kak. Ya kan? Awalnya gini, tapi gue nggak terima ya kan, adik gue dipaksa kayak gitu ya kan? Kalau dia nggak maksa adik gue mungkin nggak begini jadinya. Iya Kak, yang penting si M itu udah tenang, gue bilang gitu sama dia ya kan? Yang penting sekarang udah enak Kak, yang penting udah nggak ada beban lagi ya kan, walaupun masih ada beban ya kan. Iya, makanya masih nggak terima yang masalah adiknya diperkosa itu, masih diperkosa sama bapaknya ya kan, sampai hamil. Makanya selama ini tuh dia nggak bisa konsentrasi dengan sekolahnya ya itu. Tapi itu biadab banget sih itu. Gue aja bang sampai saat ini mungkin gue ngerasa kayak percaya nggak percaya kalau bapak kandung tuh nganuin anaknya sendiri. Ya, apa di kepalanya itu ya? Itu kan darah daging dia gitu. Ya itu makanya gue bilang ya. Sampai gue bilang sama dia, lu benar ya kan? Ngapain sih Kak gue bohong ya kan? Itu yang ngelakuin Kak, bapak gue sendiri itu selama 3 kali dia ngelakuin. Akhirnya kan hamil juga dia bang ya. Oh jadi ini gara-gara ini semua lu sekolahnya jadi nggak konsentrasi, jadi bolos mulu ya kan? Ngapain sih gue sekolah ya kan, bener-bener tinggi-tinggi buat apa ya kan, kalau cuma buat kayak gini ya kan, buat apa ya kan, cuma dia sekolahin gue ya kan. Udah gue diem bang. Saat di kecelakaan aja peristiwa yang dia alami aja tuh banyak ya kan. Gue ngerasa gila cobaan itu banyak banget ya kan. Habis dia sama bapak kandung, lu udah kelar, lu udah buang anaknya, sekarang datang lagi lu malah kena kecelakaan kayak gini. Itu seakan-akan gue tuh ngerasa gue tuh salah. Coba kalau misalnya gue nggak mengarahkan dia kayak gini atau apa, nggak mungkin kayak gini jadinya. Apa yang dia minta saat itu sebelum dia meninggal, gue ikutin, pasti nggak bakalan kayak gini. Iya. Gue bener-bener ngerasa bersalah tuh dari titik situ aja. Gue ngerasa bener-bener posisi mukanya yang terakhir yang gue inget bang, ya kan, kata-kata dia yang dia selalu gue inget ya kan, tolong jemput gue pengen nongkrong sama lu Kak, tolong, gue nggak mau nongkrong sama siapapun. Itu yang selalu gue inget bang, sampai saat ini gue selalu inget, sampai saat ini pun dia juga masih ada sama gue bang. Iya. Kayak merasa gue waktu gue bisikin di kupingnya itu saat jenazahnya ada di rumah, gue bisik sama gue, minta maaf sama dia, gue minta maaf kalau gue salah, apa yang gue lakuin gue minta maaf. Kalau memang lo nggak terima dengan apa yang gue lakuin sama lo, terserah, gue ikhlas. Lo mau ikutin gue atau lo mau secara langsung bikin gue bagaimana juga terserah, yang penting gue ikhlas. Makanya sampai saat ini gue ngerasa kalau dia itu ikut sama gue tuh apa ini karena dia nggak ngerimain atau apa, gue berpikirnya ke situ bang. Ikutnya maksudnya ada menghantui atau? Dihantui mah enggak, jadi setiap gerak-gerik yang merasa gue tuh kayak peristiwa bahaya tuh dia selalu ngomongin gue bang. Oh ada informasi iya, gitu ya. Jadi tuh dia selalu bantu gue, walaupun secara kasar mata ya, dia selalu nolongin gue. Saat gue lagi, dulu kan gue pernah jalan-jalan ke puncak ya kan, dia selalu nolongin gue ya kan. Di saat gue jalan ke puncak tuh, gue naik motor, hampir gue mau ketabrak bang. Disitulah ya kan, mobil truk itu turun dari bawah, gue ngambil belokan gitu, cuman gue beloknya itu terlalu nganan ke kanan, jadi itu hampir itu motor udah kena bang. Cuman diri gue tuh mental, jadi mentalnya gue itu kayak bukan terus gitu, enggak, kayak orang ada yang bawa aja gitu, ada yang ngangkat gue untuk dilempar, tapi ngelempar itu dalam kondisi aman. Gue ngerasa, nah tapi gue dilihat di situ tuh sekelibatan itu kayak muka dia putih gitu, bawa gue dan minggirin gue ke pinggir jalan kan. Motor gue mah kena udah posisi, orang dari mobil truknya sendiri aja udah oleng kan, karena posisi motor gue udah kena dari ban depannya dia. Gue udah mikir, astagfirullahaladzim, dia nolongin gue ya kan, gue nggak tahu kalau misalnya lo nggak nolongin gue ya kan, udah jadi apa gue bilang gitu sama dia. Sering kali gue kecelakaan, sampai gue jalan-jalan ke pantai pun itu yang nyata banget bang. Yang mukanya menurut gue tuh nyata kalau itu benar-benar dia. Jadi kan memang gue kan di pinggir bang, di pinggir pantai gitu kan,
di pinggir pantai itu, gue ya santai aja, gue diem ya kan, main air. Toto tuh gue ke bawah ombak, entah ke bawah ombak, tapi gue nggak ngerasa bawa ombak. Toto udah ada di tengah aja lagi ngap-ngapan gue. Itu di bawah ombak gue kayak mau tenggelam iya, gitu ya. tenggelam, udah tangan gue udah begini, udah nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Itu mata gue juga udah ngerasa pedes sama air, udah masih merem, udah juga nggak bisa apapun gue bisa. Gue selalu di hati gue, astagfirullahaladzim, ya Allah, mati dah gue, mati. Gue cuma ngomong gitu, ya Allah, mati dah ya. Gue ngomong gitu doang. Nah di situ tuh gue, itu wujudnya si M yang bawa gue, bang, ayo, gitu. Gue diajakin, ayo ikutin gue, tangan gue tuh kayak dibawa sama dia tuh ya kan. Gue udah bener-bener kayak mata gue merem, kayak ada yang gendong aja gitu. Iya. Di bawah, totonya gue ada di pinggiran, bang, sama dia. Gue nggak tahu tuh kalau misalnya si M itu nggak ada di situ, nggak tahu gue nggak tahu bakalan jadi apa. Sekarang juga mungkin gue udah nggak ada kali, karena memang posisinya tuh itu yang luar biasa menurut gue tuh. Sih, mati nih gue, mati nih. Udah ngap-ngapan, tangan juga udah nggak kelihatan, udah ke bawah-bawah, udah ke bawah ombak kayak gitu, udah nggak ngerasa nyaman lah gue pas saat itu. Tapi yang gue lihat tuh nyatanya itu dia yang nolongin gue. Itu benar-benar itu nyata. Kelihatan banget asli gitu. Kayak gimana sih, kayak manusia yang lagi nolongin orang kelelep gitu. Iya. Itu benar itu kelihatan banget. Cuman gue bilang, lu nolongin gue, ya kan. Cuman dia senyum, ya kan. Cuman dia bisik ini doang, ayo pegangan gue, pegangan. Cuman gue kedengeran di kuping gue tuh cuma kata-kata itu doang. Atau gue ada di pinggiran, ya kan. Udah sadar ya kan, astagfirullahaladzim, ya. Lu nolongin gue lagi, gue bilang gitu sama dia tuh, bang. Pas saat itu ya kan gue ngerasa, ngapa sih lu nolongin gue, ya kan. Padahal kan gue yang jahat lah kata kasar dia. Di waktu lu pengen sama gue nggak mau, ya kan. Mungkin di situ sih dia mungkin terasa itu bukan kemauan gue, ya kan. Karena memang jalannya beda ya, bang. Di saat dia lagi mau sama gue, tapi gue nggak tiba-tiba ikutin apa kata dia, ya kan. Gue nggak dateng. Coba kalau gue ngikutin apa kata dia, mungkin nggak tahu jadinya begini kan. Gue selalu ngomong sama dia, ya, lu nyelamatin gue terus, ya kan. Setiap kali gue ada masalah, kata kasihnya yang menyangkut nyawa gue, dia selalu ada sama gue, bang. Walaupun sekasat mata doang menurut gue, tapi saat itu gue merasa dia selalu ada di belakang gue. Sampai gue main ke rumah temen gue aja, ya kan, lu bawa temen, dia bilang gitu. Padahal gue nggak bawa temen, bang, sendiri, ya kan. Lu serius apa? Itu lu bawa temen, di belakang lu ngikutin aja tuh temen lu, ya kan. Udah kayak 8 tahun ngikutin, ya. Masa sih, bang, yang bagaimana sih temen gue, orang gue bawa sendiri. Itu rambutnya pendek, ini. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Bilang, itu temen gue udah meninggal. Ngomong aja, astagfirullahaladzim. Dia kaget, gue bilang kayak gitu. Serius? Iya, itu temen gue, bang, udah meninggal. Gue bilang gitu, bang, dia kaget. Ya Allah, gue sampai bingung, kenapa sih dia ngikutin gue sampai bingung, ya. Nah terus di saat gue lagi pergi ke puncak juga, tapi air terjun, bang, ya. Memang kan air terjun itu kan kayak tembusan ke goanya itu kan ada air, tengah-tengahnya itu agak dalam untuk lewatin itu. Gue main di bebatuan, cuman dari tembusannya itu kayak ada yang manggil gue, ada yang manggil gue, sini, ya kan, sini berenang, ya kan. Bawahnya tuh gue kayak dipancing buat deketin, ya kan. Terus sama diam, ya, jangan ke sono, hotel, ya kan. Emang apa sih, katanya. Gue nggak boleh ke sono, ya kan. Soalnya itu dalam, soalnya udah banyak kejadian yang kayak orang dibawa-bawa tarik gitu tuh, selalu ke bawah, ya kan. Bener apa? Iya. Nanti gue diem lagi tuh, kayak ada yang manggilin gue, sini. Itu gue tanpa nggak kerasa, belahan. Itu gue tuh diam. Pokoknya di tengah, bang. Dan pas sampai di tengah itu tuh langsung ditarik gue sama temen gue itu, yang almarhum, yang si M. Yeah. Ayo cepetan. Nah itu tuh ya, dari lawan sono tuh, yang setan yang dari sana itu narik gue. Jadi kayak main tarik-tarikan, temen gue itu tuh bantuin gue, ayo. Sama makhluk yang ada di situ, ya? Iya, sama-sama makhluk, ya kan.
ayo balik, ayo balik. Apaan sih ini ya? Jadi kayak saya tuh kayak orang dia manusia kayak temen aja gitu ya kan, kayak secara mata tuh ayo deh ikut gua aja, ayo ikut gua ya kan. Akhirnya tuh temen gua bang, yang almarhum itu si M itu yang nolongin gua bang. Pas saat itu ya kan biasa, apa sih ya kan? Temen gua teriak, astagfirullahaladzim lu ngapain ya kan? Gue langsung sadar pas temen gue teriak kayak gitu bang, lu ngapain? Nah, gue nggak tahu, gue kayak ada yang manggilin aja, gue bilang gitu tuh. Cuman gue ditarik lagi dari sini, ya kan? Tapi gue juga nggak tahu, cuman kayak putih aja yang narik gue, terus suruh balik lagi gue. Ya lu untung aja lu, ya kan? Ada bawaan apa gitu ya, temen lu apa siapa, dia bilang gitu kan. Untung lu bisa kembali lagi ke sini, ya kan? Kalau enggak mah nggak tahu dah lu, ya kan? Jadi apa lu saat itu tuh, ya kan? Itu pokoknya kejadian yang menurut gue tuh aneh bang. Dia selalu nolongin gue, ya kan? Sampai sekarang tuh jadi gue merasa hidup gue tuh kalau kemana-mana tuh udah tenang aja. Ada dia ya? Iya ada dia. Apalagi khususnya masalah keselamatan ya? Iya keselamatan. Padahal mas diri gue tuh ngerasa tuh gue yang bunuh dia. Tapi dia malah sebaliknya beranggapan tuh dia selalu melindungi gue. Ya kan, sampai gue bilang kenapa sih lu nolongin gue terus, ya kan? Gue kan jahat sama lu, dia senyum tanpa kata-kata, ya kan? Lu nggak jahat enggak, dia senyum. Itu dia menampakkan gitu? Nampak bang. Lagi saat dia lagi nolongin gue di waktu lagi di pantai itu nampak. Kalau di saat dia lagi kayak di puncak sama air terjun itu dia nggak terlalu nampak, hanya sekibatan bentuk mukanya aja, tanpa nggak jelas, cuman kayak gue ngeliat nanya dia gitu. Tanpa gue lihat ini lu. Nah gue punya keyakinan diri gue sendiri tuh kalau lu yang nolongin gue, selalu gue yang nolongin lu, ya kan? Ada apa-apa selalu lu nolongin gue, tanpa ada gue tuh merasa sebenarnya tuh gue merasa bersalah. Sampai saat ini juga gue merasa bersalah bang. Ya kan, kalau seandainya waktu itu gue jemput, gue kalau ingat sama dia bener deh sedih banget bang. Kalau dia gue jemput pada saat itu, mungkin dia nggak bakal kayak gini bang. Mungkin dia udah bisa main lagi sama gue, ya kan? Kemana juga gue sama dia, ya dari mukanya juga gue masih keingetan bayang-bayangan kata-kata dia saat dia ke rumah gue minta kerudung, ya kan? Beban jualannya kan, gue mau pakai kerudung ini buat ntar pengajian, lu tomboy pakai kerudungan, ya kan? Tanpa ada besok ada apa, ya kan? Gue nggak tahu bakal terjadinya apa di saat itu. Gue udah mikir, gila, masa lalu tuh bertubi-tubi banget, tapi lu akhirnya meninggalnya beda dengan cara lain bang. Ya. Seharusnya dia ya saat ini masih ada untuk ngurusin masalah dia sama bapaknya. Sampai kan seharusnya kan gue pengen ngelapor gitu ya kan, karena posisi dia masih hidup saat itu, tapi dia nggak ngizinin sampai dia meninggal, dia nggak kesampaian. Di situ lah gue ngerasa bersalah. Satu, kayak merasa masih punya utang, ya masih punya utang sama apa nggak tahu dah, bapaknya tuh masih hidup apa enggak sampai saat ini nih. Karena pas 100 hari itu tuh terakhir yang gue lihat bokap itu masih ada. Masih ada. Lagi pas 100 hari itu bokapnya masih ada. Cuman datang, tapi raut wajahnya itu bang kayak orang cemas, kayak panik, kayak ngerasa dia kayak dihantu-hantuin. Kalau gue yakin sih dia sebenarnya dihantuin sama jenazah sama almarhum teman gue itu. Karena kesalahan apa yang dia lakuin waktu itu sama anaknya sendiri itu yang bikin dia kayak gini. Ya, cuman berbeda, meninggal itu dan matinya itu beda, jalan ceritanya itu caranya nggak kayak gitu. Sampai gue bilang ya kan, lu bapak kandung. Gue kalau ngeliat mukanya dia tuh cuma geleng-geleng dengan muka sinis ngeliat bapaknya. Anjing ya lu bikin teman gue kayak gini, ya tanpa ngerasa bersalah. Tapi yang gue lihat tuh wajahnya bapaknya itu kayak panik, kayak gelisah, panik gitu, nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama bapaknya ya. Anggapan gue tuh saat ini mungkin bapak udah mati kali bapaknya. Anggapan gue sih pengennya dia mati. Ya layaknya begitu. Gue benar bang. Sampai saat ini gue nggak tahu ya kan.
Karena komunikasi gue tuh saat ini udah bener-bener lost kontak banget sama keluarganya. Karena gue ngerasa gue ngapain sih, udahlah temen gue udah gak ada, gue ngapain komunikasi lagi. Apalagi namanya ada bokap ya, gue udah enak banget rasanya. Kalau nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomongin apa-apa, cuma adanya kesel. Padahal sampai saat ini tuh dia selalu ada sama gue bang. Sampai saat ini sekarang pun ada sama gue. Makanya tuh berasa gue kayaknya lemes. Badan gue kayak langsung lemes. Karena dia ada sama gue. Makanya gue bilang halo ada sama gue. Jadi gue kalau kemana-mana gue sendiri tengah malam atau kondisi gue lagi apa, gue selalu berasa selalu ada dampingin gue, ya kan? Karena gue merasa bersalah banget bang sama dia. Dan gue inget tuh dengan kata-kata itu aja. Apa yang dia ucapkan terakhir sebelum dia meninggal itu yang bikin gue merasa bersalah. Ya. Dia bilang, ya kan, pokoknya jemput. Itu yang selalu di otakku yang selalu ada di otakku tuh, yang nggak pernah lupa dengan kata-kata dia ya. Pak, pokoknya jemput gua malam minggu, jemput gua mau nongkrong sama lu, gua nggak mau sama yang lain, gua maunya sama lu, nggak ada. Gue cuma bilang dengan rasa santai ya, gue cuma bilang iya udah, gue cuma bilang sama gitu. Gue nggak tahu kalau sebenarnya tuh kenyataannya tuh bakalan meninggal, ya kan, dengan kata-kata kayak gitu tuh. Pesan lu terakhir itu pengen banget sama gua, nggak gitu ya. Gua nggak sadar dan gua nggak paham akan kedepannya tuh bagaimana. Cuman gua dengan santai mau bilang jawab ya udah iya, nanti kalau misalnya itu gue jemput pas saat tiba ya kan, dia malah beda jalur sama dia ya. Lalu di situ gue nyesel banget ya. Sampai gue berpikir ya Allah, coba lu pilih-pilih banget men sampai saat ini ya kan. Sampai gue berpikir ya gila, bapak kandung lu aja kayak gitu bikin hancur lu, tapi kematian lu tuh beda jalurnya. Ya sebenarnya sih gue ngerasa ini mungkin yang terbaik buat lu ya kan, biar lu bebas dengan semua yang ada. Cuman gue ngerasa misalnya ya, kenapa sih bapak kandung lu itu kok tega gitu sampai ngelakuin ini ya kan, padahal dia kan darah dagingnya ya. Sampai sekarang ya kan, sampai gue tanya-tanya gue bener gue bener bang, bener ngerasa bersalah banget bang sama dia. Ya yang penting kita doain lah gitu ya buat almarhumah ya, biar apa namanya sehat, biar tenang di sana gitu, biar apa namanya diampuni dosa-dosanya gitu ya. Kita kirimin Al-Fatihah lah buat temennya itu ya. Tapi insya Allah lah yang penting kita doain ya. Biar tenang, biar seperti tadi ya, apa namanya diampuni dosanya. Kuburnya juga dijadikan taman-taman surga gitu ya. Dan buat bapaknya ini semoga. Gue sih udah ngerasa dia mati bang. Iya ya. Gue ngerasa mati. Cuman sih memang sih gue pengennya tuh dia matinya perlahan-lahan. Pengennya. Jadi, iya. Iya kata tuh kalau bahasa gue mah ya kan, di amin dulu dah, diombrang dulu dah, disiksa dulu lah kata kasarnya, langsung mati begitu aja. Iya. Gue ngerasa saat ini aja dia ada di gue bang, makanya gue langsung nggak fokus gue. Iya. langsung lemes aja gue. Iya. Berasa. Oke Kak, ini luar biasa ya ceritanya, maksudnya kisah seorang anak yang apa bahasanya ya? Apa bahasa baik, apa ya bahasa yang bagusnya gitu ya. Intinya diperkaos lah gitu ya oleh ayah kandungnya sendiri gitu. Yang darah dagingnya benar-benar. Ya itu kan darah dagingnya. Sebenarnya yang nggak habis pikir itu adalah apa isi kepala bapaknya gitu. Itu yang gue nggak, binatangnya itu. Iya. Secara binatangnya itu dia nggak berpikir dia itu siapa, anaknya siapa, darah dagingnya siapa. Kalaupun misalnya dan itu terjadi kehamilan itu dan anak itu lahir,
dan udah bisa dipastikan nggak akan sehat lah bahasanya kayak gitu kan. Karena kan terlalu dekat. Betul. Gitu, satu darah gitu. Kan luar biasa itu kejamnya gitu. Betul, ya. Bang. Nah Kak, dia sempat pernah menceritakan nggak gimana kronologinya, pada saat apa, atau di saat jadi gini Bang, di saat kakaknya kerja, ya di saat ibunya kerja, dia kan masuk siang, ya kan. Dia kalau misalnya di rumah kan dia bebenah gitu Bang, bantuin orang tuanya. Kalau misalnya lagi pada kerja nih, dia di rumah ngerapihin sebelum dia berangkat sekolah kan, dia ngerapihin. Bokapnya nggak kerja Bang. Oh nggak kerja? Nggak kerja udah, nggak kerja dia bapaknya. Katanya mah pensiunan sih. Gue nggak tahu pensiunan apa. Dulu sih temen gue tuh cerita si bapaknya tuh pensiunan, ya. Jadi setiap dia lagi habis bebenah tuh langsung ditarik sama bapaknya. Padahal udah rapi gitu. Iya udah rapi ya kan. Ayo, pokoknya lu kalau nggak nurutin apa kata bapak ya kan, gue bakalan bikin materi lu, nanti lagi cerai lagi sama gue. Dan semua kayak gitu. Jangan pak ya kan. Nggak mau kalau misalnya terjadi lagi yang kedua kali. Dia selalu kayak gitu, jadi selalu kayak gitu. Dia ingin menginginkan keluarga yang utuh. Dia kan udah sayang Bang, dia udah sayang. Dia ngomong sama gue tuh dia udah sayang banget. Dia udah sayang sama bapak, emaknya tirinya, sama kakak tirinya. Karena apa yang dia rasain sebagai adik tiri itu nggak dia dapetin sebagai tiri. Iya, kayak kandung aja gitu ya. Bang, benar sayang banget. Dia cerita selagi dia masih hidup sama gue tuh Siam selalu cerita sama gue ya kan. Kakak gue sayang Kak ya kan, gimana yang ini sayang banget, mati gue juga sayang, perhatiannya. Ya udah bagus dong ya kan, pokoknya sayang banget sama gue Kak ya kan. Apalagi kakak gue yang lebih bagus kayak saya, makanya dia nggak mau kejadian yang pertama kalinya sampai kejadian lagi yang kedua kalinya. Dia tuh bener-bener kata-kata tuh trauma Bang, sama kejadian yang rumah tangga bapaknya yang pertama ya kan, yang sama yang kedua jangan sampai. Jadi makanya dia rela buat ngelakuin itu semua ya kan. Makanya gue bilang lu gila ya kan, cuma gara-gara itu lu ngelakuin. Gue nggak mau Kak ya kan, sampai keluarga gue ini tuh hancur ya kan. Tapi nggak begitu caranya, dia bilang gitu, semua tuh ada jalannya. Tapi gue nggak bisa Kak ya kan. Pas saat bokapnya ngomong kayak gitu, gue selalu apa sih, rasa takut yang dirasain saat itu. Gue nggak mau bener-bener tuh hancur ya kan, bener-bener tuh semua yang pernah gue jalanin sama keluarga gue yang tiri ini berubah lagi. Jangan sampai yang pertama gue nggak mau Kak. Gue maunya udah cukup ini yang terakhir. Dia trauma dan nggak mau terjadi lagi gitu kayak. Dia nurutin apa yang dilakuin sama bapaknya itu dia ikutin. Dia takut lah intinya untuk ngelawan gitu ya. Untuk ngelawannya itu dia takut. Lagi dia seorang perempuan saat itu masih sangat muda ya. Nah, itu yang benar-benar dia pemikiran dia tuh di logikanya dia udah biarin dah diri gue hancur ya kan. Tapi caranya dia itu salah. Gue bilang cara lu tuh salah, nggak kayak gini. Oke. Nah Kak, ini kan berarti pas kejadian kecelakaan itu bapaknya juga nggak ada? Nggak ada. Di rumah itu nggak ada? Bahkan sampai proses pemandian, pemakaman segala macam? Nggak ada bapaknya. Pas untuk yang pas 40 sama 100 ada. Tapi itu kan kondisinya keluarganya tahu nih. Tahu. Karena kakak udah cerita. Tapi itu yang tahu cuma gue sama kakaknya Bang. Kakaknya pun nggak bereaksi apa-apa ya? Cuman dia antara percaya nggak percaya. Percayanya gini, dia percaya dari omongan gue. Gue cuma bilang Kak, ya kan, gue ngomong apa adanya yang disampaikan si begini, gini. Gue pun nggak tahu kenyataannya bener apa enggak ya kan. Kalau memang lu mau minta kenyataan juga percuma, si udah nggak ada. Kita mau minta keterangannya bener-bener apa bener-benernya juga, gue juga bingung ya kan. Gue cuma nyampein sampai yang dia ngomongin ke gue sampein ke lu. Nah dia cuma minta jangan disampaikan ke mamahnya. Takutnya mamanya tuh jadi kayak apa sih, marah, ntar akhirnya berubah jadi kayak gitu Bang. Dia cuma nanya begitu doang, sampai kakaknya enggak tanda tanya, kira-kira bener nggak nih, bener nggak nih? Karena posisinya juga Kak, cuma Kak, si udah nggak ada, kita mau nanya langsung juga bingung. Gue bilang gitu sama dia. Dan kondisinya pas sudah meninggal itu memang sudah digugurkan ya? Sudah, jadi setelah dia gugurin seminggu, udah jalan nih. Nah kejadian lah ini yang kedua, jadi kayak cobaan dia itu benar-benar berlahan-lahan, nggak ada habisnya. Itu digugurkannya gimana Kak?
Ya dia bilang katanya minum obat lah, apa yang dia tahu itu dia nggak tahu dari mana, entah dari handphone, gue nggak tahu dari temennya, ya kan. Dia katanya sih minum obat apa aja yang dia minum. Akhirnya tuh dia ngerasa kayak keluar darah gitu gede-gede, ya kan. Terus gue bilang, itu mah lu dong, bukannya haid, tapi itu anak lu keluar, ya kan. Memang belum berbuah jadi baru 2 minggu tadi ya terakhir ya. Baru masih berdarah gede lah gitu gitu. Nah posisi lu gimana? Gue bilang gitu. Ya posisi gue Pak lemes, cuma kayak orang apa sih? Kayak orang habis operasi lah apalah dia bilang gitu. Ya udah lu istirahat. Nah dia di posisi kayak gitu tuh, dia lagi sakit kayak gitu tuh, kakaknya pulang kerja, dia bilang ya kan, Kak gue sakit cuma begitu doang. Ya udah kakaknya juga beranggapan gak mikirin gimana. Mungkin sakit yang enak biasa. Badan gitu aja ya. Iya ya kan, terus ditanya sama kakaknya, minum apa, ya kan. Di kelapa hijau aja Kak, beliin sama kakaknya, beliin obat ini, udah minum, ya kan, udah stabil, dia udah bisa bangun, baru deh tuh dia ke rumah gue Bang, main lagi tuh, ya kan. Kalau gue merasa ya namanya dia udah nggak ada nih, sebelum dia meninggal mungkin dia udah punya firasat yang sebentar lagi tuh dia bakalan meninggal gitu. Jadi dia sebelum kenyataannya dia meninggal itu dia langsung nemuin apa yang dia mau, kayak gua. Ya kan, dia merasa dia deket sama gua, ditemuin gua kan. Dia ngobrol sama gua gini, ya udah gue ikutin. Totonya malah kenyataannya tuh ya gini. Gua aja ya. Percaya nggak percaya Bang. Tapi emang nyatanya gini. Sebenarnya gue juga gimana ya? Ya sebenarnya sih sebagai gue nih ini ya, kalau misalnya memang gue punya anak perempuan, gue nggak mau yang namanya monoton itu anak gue dikasih kepercayaan sama bapaknya. Ya sekarang pengalaman gue gitu ya Bang, ya namanya manusia kan kita nggak tahu ya Bang. Ya sekarang ya contohnya aja dari temen gue sendiri aja gue bisa ambil, ya kan. Namanya manusia itu kan nafsunya orang kita nggak tahu. Jangankan anak sendiri, anak kandung atau anak tiri aja kalau udah hilap mah hilap aja. Kan gitu. Makanya gue sekarang gue ngerasa ya untuk bagi orang ya umumnya ya kudu hati-hati aja. Bukannya kita ibaratnya tuh bukannya kita menakuti diri kita sendiri akan bapak kandung, enggak. Cuma yang namanya anak perempuan itu harus ada jarak, jangan terlalu monoton deket. Ya. Terus cuma sih harapan gue cuma gitu aja Bang, ya kan. Apa yang gue rasain, pengalaman gue yang saat ini gue terima dari temen gue sendiri, itu buat patokan gue saat ini. Bener-bener luar biasa. Ya dan berdampak ya ke pola asuh jadinya ke kakaknya sendiri ya. Iya luar biasa. Wah, gila sih ceritanya Kak. Maksudnya nggak habis pikir gitu. Ada kejadian, mungkin ada, ya mungkin kita pernah dengar berita hal-hal seperti ini, tapi itu kan hitungan jari ya. Betul. Kejadian seperti ini. Ya sekali lagi lah kita doain Kak ya, semoga almarhumah tenang, diampuni dosa-dosanya, dan kita dia bisa melihat kakak di dunia ini lagi melakukan kesenangan-kesenangan dan dalam keadaan-keadaan yang baik gitu ya. Oke, mungkin gitu aja Kak. Mungkin ada nggak pesan terakhir nih? Sampein ke teman-teman Ring Malam. Ya pesan gue cuma itu aja Bang. Ya, mungkin kalau misalnya lu punya teman, sekiranya memang lu punya teman deket, ngerasa dia kayak saudara atau benar-benar tuh deket banget sama lu, setidaknya apa yang dia omongin itu kalau bisa lu denger deh. Ya sama-sama saling percaya aja lah. Kalau merasa memang kita saling deket sama teman kita. Jangan sampai apa yang terjadi sama gue tuh lu orang tuh ngerasain. Cuma ada penyesalan. Kalau memang belum waktunya meninggal sih kita masih bisa rubah. Tapi kalau udah meninggal kayak gini kan kita nggak bisa ngelakuin. Oh iya, gue maafin gue ya, gue nggak bisa ngomong secara langsung. Yang ada cuma nyesel doang. Gue cuma minta ya itu aja, walaupun ngerasa dia cuma temen, tapi cuman beda, iyalah teman-teman cuman gitu-gitu doang, tapi jangan beranggapan cuma sekedarnya aja. Anggapnya dia udah kayak saudara lah Bang. Ya berarti maksudnya untuk siapapun yang punya sahabat ya dirangkul, didengar, apalagi yang maksudnya bondingnya udah kuat banget gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Vera udah
membagikan kisahnya nih di Dering Malam. Iya bang. Ini ceritanya sedih, ceritanya serem juga gitu kan. Jadi campur aduk lah ya. Iya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu Kak. Amin 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 bang. Anak-anak sehat semua, keluarga sehat semua. Rezekinya lancar, berkah semuanya. Amin. Semoga iya. Dering juga makin lancar. Amin amin ya Allah. Semua follow-nya makin bagus dah. Amin amin Banyak amin. ya, Bang. Amin. Terima kasih banyak Kak. Nah, buat teman-teman semua yang pengen cerita juga seperti Kak Vera di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa kirim email ke email kita. Nanti semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk support dan dukung channel Dering Malam dengan cara subscribe, like, comment, and share. Biar kita juga makin semangat untuk menghadirkan narasumber yang keren-keren kayak Kak Vera di sini. Mungkin itu aja, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Gua Raffi dari Dering Malam dan Kak Vera pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.